Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita IG Live dari Esther House of Beauty dengan tema Bye Bye Flag. Nah, jadi pastikan teman-teman semua hadir sampai akhir acara nanti ya dok ya. Jadi hari ini saya bersama dengan Dokter Desi Hinda Pramita SPKK dan kita akan membahas tentang Bye Bye Flag. Nah dokter, saya sebenarnya udah penasaran banget sih dok mengenai flag nih apalagi nih. Tapi sebelumnya saya akan ke teman-teman semua, apabila teman-teman semua ada pertanyaan, bisa meninggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Karena nanti kita akan pilih dua pemenang yang akan merebutkan voucher 100.000 dan body butter. Dan hadiah kita pada hari ini adalah Radiant Serum. Jadi pastikan teman-teman semua aktif bertanya dan bisa mengikuti IG Live sampai akhir acara. Nah dokter, ngomongin masalah flek nih dok, sebenarnya flek itu penyebabnya apa sih dok? Dan sebenarnya flek itu jenisnya apa aja? Oke, ya orang biasanya pasti ngomong kalau ada warna hitam di wajah pasti nyebutnya flek ya. Nah kalau dari apa asalnya nih sebenarnya ya, kalau kita ngomong flek itu kalau kami di bidang kedokteran, flek itu kalau di wajah itu lebih menyebutkan itu namanya melasma ya. Kemudian ada satu lagi nih yang namanya mungkin kalau orang bekas luka ya, kami warna flek karena luka itu biasanya kami menyebutnya sebagai hiperpigmentasi pasca radang atau HPI, hiperpigmentasi pasca inflamasi ya. Kemudian penyebabnya apa? Nah, kalau kita ngomong yang pertama nih, yang mayornya tentang flek itu yang tadi melasma, penyebabnya banyak, mulai dari hormonal, kemudian yang pasti sinar matahari, paparan sinar matahari. Yang paling utama memang adalah paparan sinar matahari. Kalau misalnya yang kedua yang tadi saya bilang adalah hiperpigmentasi pasca inflamasi atau pasca radang, ya penyebabnya adalah flek yang sebelumnya dimunculkan karena ada reaksi radang, misalnya luka, kemudian ada eksem ya, eksem atau gatal, dermatitis ya, kemudian bahkan sampai bekas jerawat juga kita bisa menyebabkan PIH atau HPI. Itu Mbak Kiki. Oh, okay. Berarti kemudian dari melasma sendiri, kenapa? Enggak, enggak. Nah, kemudian kalau melasma sendiri itu sebenarnya juga ada berbagai macam, ada beberapa macam ya. Biasanya kalau kami mendiagnosa itu tergantung dari kedalaman flek itu. Apakah dia memang epidermis di atas, ataukah dia memang sudah di dermis atau di dermal, lebih di dalam. Nah, macam dari melasma ini nantinya akan menentukan prognosis atau harapan dari flek ini sendiri. Nah, tadi sudah kan, terus berarti memang jenis-jenis flek itu ada beberapa ya dok ya? betul. Jadi kalau memang biar ada yang curious atau pengen tahu ini fleknya seperti apa atau ada warna hiperpigmentasi di wajah, silakan berkonsultasi dengan dokter supaya dokter juga bisa memberikan terapi yang tepat sesuai dengan fleknya itu. Karena seperti saya tadi bilang, macam-macam flek ini juga menentukan prognosis dari masing-masing. Nah, menentukan juga dari macam terapi yang bisa diberikan pada masing-masing flek tersebut. Oke, berarti memang karena emang jenisnya banyak, lebih baik harus dikonsulin dulu ya dok pada dokter. Sebenarnya ya, betul. Jadi nanti biar kedepannya pakai treatment apa itu sesuai dengan jenis fleknya itu ya dok ya. Betul. Nah, kalau ngomongin masalah flek ini dok, sebenarnya usia berapa sih dok yang orang itu bisa kena flek, atau sebenarnya bisa aja orang muda juga bisa kena flek, atau memang flek ini menyerang yang udah usia yang lanjut? Oke, jadi kalau kita tadi sebutkan melasma dengan PIH ya,
kalau melasma itu adalah hiperpigmentasi pada wajah, biasanya memang mengenai wanita. Wanita usia berapa? Wanita usia subur, ya, maksudnya usia aktif ya. Jadi sekitar di atas 35 tahun, 30 tahun, bahkan ada beberapa memang yang 30 tahun sudah muncul ya. Kemudian kalau PIH, karena dia memang penyebabnya adalah pasca radang, itu bisa mengenai semua usia. Cuman kembali lagi, semakin muda dia semakin muda usia dia terkena PIH, biasanya memang lebih mudah penanganannya. Gitu. Oke, berarti sebenarnya usia itu juga nggak mengaruh ya dok. Bisa aja muda itu bisa kena flek juga ya. Jadi yang muda-muda juga bisa berhati-hati juga nih. Ya, yang dipengaruhi oleh usia adalah itu tadi harapan untuk lebih membaiknya. Karena memang kita tahu kalau setiap 28 hari sekali kulit kita kan memang berganti ya, istilahnya berganti, renewal ya. Nah, dengan usia yang kita semakin tua, semakin lanjut, renewal yang harusnya 28 hari ini jadi tambah lebih panjang. Akhirnya jadinya treatment yang terapi yang dibutuhkan juga harusnya lebih panjang. Kalau lebih muda biasanya anak-anak remaja ada PIH, dia dengan gampangnya bahkan mungkin hanya dengan treatment di rumah bisa hilang. Oh, berarti memang beragam ya dok ya. Nah, saya juga pernah dengar sih dok, sebenarnya flek itu bisa hilang nggak sih dok? Saya pernah dengar soalnya itu kayak flek itu nggak pernah hilang, nggak bisa hilang. Jadi pernyataan itu tuh bener nggak dok? Jadi memang sebenarnya pernyataan itu tidak 100% salah ya. Dalam artian itu tadi semakin dalam flek itu, tadi saya bilang ada epidermis, ada dermis ya, lapisan kulit itu ada epidermis, ada dermis. Semakin dalam flek itu ada di lapisan kulit, memang kita lebih susah untuk treatmentnya gitu. Kemudian yang kedua adalah usia tadi itu saya bilang. Kalau kita semakin muda ya, rasanya pasien-pasien saya memang lebih puas memang. Kalau pasien memang sudah usia di atas 40 tahun memang lebih membutuhkan waktu untuk treatmentnya begitu. Okay. Terus kalau udah kena flek nih dok, sebenarnya treatment apa sih yang cocok dok untuk bisa mengurangi flek tersebut? Sebenarnya balik lagi ke prinsipnya ya. Prinsipnya saya selalu menekankan kepada semua pasien bahwa treatment itu bukan hanya di klinik ya. Ada dua. Treatment kita di rumah atau home care kalau di istilah kalau kita untuk pasien-pasien ke Esther House of Beauty home care. Yang kedua adalah memang treatment di klinik ya. Kalau home care itu nanti banyak macamnya nanti ada bilang mungkin nanti akan saya singgung ya Mbak Kiki nanti setelah ini. Kemudian juga terapi-terapi yang ada di klinik ya. Terapi di klinik pun seperti itu biasanya saya selalu menerangkan kepada pasien treatment yang mulai paling sederhana sampai yang advance ya. Kalau kita bisa saya bisa menerangkan mulai dari yang sederhana misalnya kita punya face whitening ya, face whitening walaupun memang bukan khusus untuk fleknya, tapi memang lumayan dia menolong, membantu. Untuk itu tadi renewal kan ada proses scrub, ada proses peelingnya ya, jadi memang ada usahanya. Kemudian yang kedua, kalau kita mulai dari facial, yang kedua mulai sama peeling. Peeling juga berbagai macam terapi yang bisa kita pilih di Esther. Mulai dari light melasma peel, jadi light ya, dia lebih ringan. Kemudian ada deep melasma. Kemudian kalau kita nggak mau yang gatel-gatel, nggak mau yang perih-perih cekit-cekit, kita juga bisa gunakan mikrodermabrasi ya. Kemudian itu tadi, jadi sudah dari facial, naik lagi sedikit ke peeling ya, naik lagi sedikit tadi mikrodermabrasi. Kemudian kalau kita mau sedikit lagi naik lagi, kita bisa juga menggunakan rejuve peeling. Rejuve peeling itu juga biasanya seperti peeling. Kemudian kalau kita mau naik lagi level, kita bisa pakai juga memasukkan bahan-bahan aktif untuk melasma.
ke dalam kulit, misalnya automeso ya. Kita boleh naik lagi, misalnya kami juga ada, kita juga jangan lupa Mbak Kiki, kita juga punya ada pigment laser ya. Pigment laser ini biasanya andalan kami ya, senjata ampuh kami untuk melawan laser, melawan flek ya. Jadi pigment laser itu kita menggunakan laser yang untuk fungsinya menembak warna-warna yang tidak diinginkan di kulit gitu. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Dok, saya mau ingetin pada teman-teman semua, apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa ditinggalkan di kolom komentar ya teman-teman, karena nanti kita akan pilih 2 pertanyaan yang paling bagus, dan nanti akan dapat hadiah dari kami, yaitu shopping voucher yang 100.000 dan body butter, dan ini nih hadiah yang paling ditunggu-tunggu, Radiant Serum. Jadi teman-teman semua jangan malu-malu untuk bertanya pada Dokter Desi nih, mumpung Dokter Desi lagi live hari ini ya Dok ya. Jarang-jarang nih Dokter Desi. Hilang. Ya biasanya dokter hilang. Oke dokter, tadi kan udah ngomongin yang masalah yang udah kena nih Dok, yang udah kena flek nih. Tapi saya mau ngomong yang kita ini mencegah yang bagi yang belum kena flek. Sebenarnya bisa nggak sih Dok, pakai sunblock aja itu udah mencegah agar kita tuh nggak bisa kena flek gitu? Atau sebenarnya ada treatment lain yang bisa mencegah flek atau pakai krim apa gitu? Oke, jadi balik lagi tadi, flek itu sebenarnya apa sih yang memicu flek ya, selain hormonal tadi kan saya bilang. Kemudian sinar matahari. Kita berada di negara Katulistiwa ya, dimana memang di sini kita tuh kaya sekali akan sinar matahari. Memang sinar matahari itu yang menyebabkan paling utama penyebab. Jadi gimana caranya kita menghindari? Betul, memang, tapi tidak hanya cuma pakai sunblock aja. Selain sunblock yang memang kita apply-kan, kita oleskan di wajah, kita juga paling tidak ada perawatan-perawatan yang harus kita gunakan di rumah ya. Kemudian saya selalu memesankan kepada pasien, selain itu kita juga harus banyak misalnya minum vitamin antioksidan. Kemudian kalau ada vitamin-vitamin yang dimasukkan misalnya infus, itu juga di ester saya rasa juga ada itu treatment itu juga bisa membantu. Jadi jangan takut. Nah, memang sayangnya ada satu faktor yang kita tidak bisa hilangkan untuk kita terhindar, yaitu genetik. Kalau sudah kita memang ada genetik, ada turunan biasanya terkena flek, memang agak lebih susah. Nah, ini harus hati-hati. Kalau sebelum muncul kita ingat nenek kita, mama kita, waduh ada flek, kita mesti hati-hati. Jadi benar-benar harus benar aplikasi sunblocknya, home treatmentnya, kemudian konsumsi sayur antioksidan itu memang harus. Karena selain topical sunblock atau sunblock yang dimoleskan, antioksidan, kemudian vitamin C misalnya, itu kita sebut sebagai systemic sunscreen. Jadi dia melindungi sel kulit supaya tidak gampang tanning, tidak gampang terkena sinar matahari, itu tidak gampang jadi coklat tanning ya. Oke, berarti selain kita harus pakai apply sunscreen nih Dok, berarti kita juga harus hidup sehat juga ya. Harus makan yang sehat juga, harus diimbangi sama injek vitamin juga gitu ya. Jadi nggak cukup cuma sunblock aja ya. Jangan. Oke, dokter ini sudah ada yang bertanya nih Dok, saya bacain ya dokter ya. Ya, silakan. Dari Sengunsi. Selamat siang Dok. Ingin tanya nih, pemakaian sunscreen juga menjadi salah satu cara mencegah penyebab flek hitam nih. Hasilnya nanti bisa dilihat saat umur berapa ya Dok? Oke, maksudnya tadi penggunaan sunscreen kita bisa lihat hasilnya saat usia berapa gitu ya. Yeah. Sebenarnya
kalau kita sedari mungkin saya remaja, sudah mulai remaja kita menggunakan sunscreen, kita akan sangat bisa melihat, karena sunscreen bukan hanya melindungi kulit kita dari flek, tapi juga dari penuaan-penuaan dini akibat sinar matahari. Karena sinar matahari itu kan ada UVA, ada UVB, ada UVC ya, dimana salah satu selain hiperpigmentasi, matahari juga menyebabkan adanya aging gitu. Jadi kapan kita bisa tahunya, Dok? Bisa tahunya ya nanti setelah memang kita harusnya memang ada aging. Sebenarnya kalau secara teori, setelah usia 25 tahun tuh kulit kita sudah mulai aging proses sudah mulai ada. Sehingga mungkin kalau memang dilihat kira-kira tahun keberapa ya, Dok, kita bisa tahu efeknya. Ya kita lihat setelah usia 35 tahun. Bagaimana? Ada enggak mulai ada hiperpigmentasi? Biasanya rata-rata pasien saya itu mulai ada hiperpigmentasi setelah usia 35 tahun dan 40 tahun. Kemudian ada tidak kerutan-kerutan halus di sekitar mata, itu yang biasanya pertama kali muncul, namanya closed fit. Nah, itu juga salah satu indikator. Oke. Berarti memang ini sambil menunggu pertanyaan selanjutnya. Saya ingetin pada teman-teman semua, kalau nanti di akhir acara saya akan mengumumkan 2 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan hadiah dari Esther. Pertanyaan pertama yang menarik nanti akan dapat shopping voucher dari Esther House of Beauty dan body butter. Dan pertanyaan, jadi nanti kita pilih 2 pertanyaan, Dok. Yang pertanyaan pertama dapat shopping voucher, pertanyaan selanjutnya nanti dapat radian serum. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya radian serum ya, Mbak. Iya. Oh, sudah ada ya pertanyaan selanjutnya ya. Yuk, silakan. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Bagas Brahma Kinan. Kalau untuk melia, apa harus dilaser juga ya, Dok? Saya ada melia di area kelopak mata dan bawah mata. Oke, mungkin maksudnya milia ya. Jadi kalau memang maksudnya milia itu sebenarnya bukan kasus hiperpigmentasi atau flek. Milia ini milium ya. Milium ini seperti sebenarnya kalau kita ngomong adalah tumor kulit yang isinya memang lemak. Bisa dilaser, cuman lasernya memang berbeda dengan laser untuk flek. Jadi memang kan laser tuh macam-macam ya, mulai laser untuk flek, kemudian untuk kutil, kemudian untuk penanganan penuaan dini, aging, pengencangan. Jadi memang macam-macam untuk acne scar, untuk bekas jerawat. Jadi laser yang digunakan untuk milium tidak sama dengan laser yang digunakan untuk flek. Gitu. Jadi bisa, monggo Ibu Bagas tadi bisa datang ke Esther, nanti kita lakukan laser. Ada lagi Ibu Bagas, tadi semoga jawaban dari Dokter Desi sudah menjawab ya. Jadi memang sekarang nih, Dok, di klinik Esther nih lagi ada promo khusus nih, Dok. Jadi teman-teman semua kalau mau treatment ke Esther, kita lagi ada diskon spesial. Diskonnya apa? Nanti kita lagi banyak diskon di klinik up to 50% ya, Dok. Jadi nanti tergantung treatmentnya apa, jadi nanti kita bisa lihat price list-nya di klinik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Teresia Feni. Laser pigmen dari Esther itu apakah ada pantangannya ya, Dok ya? Oke. Jadi begini, sebenarnya laser itu kalau jadi sebelum kita melakukan treatment laser, biasanya saya memang memesankan kepada para pasien memang ada yang namanya skin conditioning. Skin conditioning itu adalah apa yang harus dilakukan pasien untuk menyiapkan kulitnya terhadap tindakan. Sebenarnya bukan hanya laser ya. Saya selalu memesankan kepada pasien apapun tindakan yang akan saya lakukan terhadap kulit pasien, saya selalu memesankan untuk skin conditioning atau home care. Fungsinya apa sih sebenarnya? Fungsinya adalah untuk mengoptimalkan hasil dari tindakan yang saya lakukan. Apakah itu peeling, apakah itu microdermabrasi, apakah itu roller, apakah itu laser ya. Kemudian pantangan yang biasa dilakukan sama seperti laser-laser yang lain. Biasanya adalah jika dia mengkonsumsi obat yang namanya, kalau kita di sini biasanya roakutan ya, vitamin A acid, itu biasanya saya minta stop. Kemudian jika ada
penyakit-penyakit kulit lain di daerah yang akan kita laser itu biasanya kita hentikan lasernya. Jadi saya tidak akan menyarankan kalau memang misalnya ada dermatitis, kemudian ada luka, itu saya tidak akan menyarankan pasien untuk melakukan tindakan laser. Kemudian pada saat misalnya kemudian dia alergi juga, biasanya saya tidak menyarankan, karena sebelum tindakan laser biasanya kita aplikasikan lokal anestesi. Jadi kalau misalnya ternyata yang bersangkutan memang ada riwayat alergi terhadap bahan aktif dari lokal anestesi, biasanya saya sarankan untuk menunda begitu. Tapi biasanya kalau memang alergi, kemudian memang ternyata dia memang sangat membutuhkan, biasanya saya tes dulu. Jadi nggak harus langsung begitu datang kita aplikasikan kemudian laser, enggak. Jadi biasanya saya akan cobakan dulu di kulit yang paling sensitif. Jika memang di belakang telinga, jika memang ternyata gatal, memang akan saya tunda begitu. Jadi kalau kontraindikasi ya istilahnya, kontraindikasi yang absolut adalah biasanya kelainan-kelainan kulit di daerah yang akan kita laser. Oke, berarti kembali lagi nanti bisa dikonsulin ke dokter ya dok ya, sebelum perawatan dulu nih biar aman juga ya. Kalau saran saya memang sebaiknya jika teman-teman mau melakukan treatment apapun, itu sebaiknya datang dulu konsultasi, kemudian lakukan home treatment yang benar, kemudian baru kita bisa pilihkan kira-kira treatment yang cocok untuk teman-teman itu apa. Karena kan yang pasti yang lebih tahu itu para dokternya. Oh ya, Ibu Stefani ya, cocoknya misalnya laser ini atau misalnya peeling, nanti akan dipilihkan sesuai dengan jenis kulit. Oke, ngomongin masalah konsul nih dok, konsul ke dokter, mungkin bagi teman-teman yang masih agak takut ke klinik nih, jadi kita memang bisa untuk konsul online juga dok. Jadi nanti memang bisa kita konsulin via online. Jadi biasanya sih pakai WhatsApp call gitu dok. Jadi nanti misalnya produknya apa dikirim via pengiriman Gojek atau Grab gitu. Ya. Karena oke, memang untuk pertanyaan selanjutnya di dok. Ini kita juga ada telemedicine kan ya? Iya, jadi memang ada beberapa yang masih takut. Nanti kita bisa online dan produknya bisa kita kirim. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih dok. Oke. Dari Mediana Puspita, kalau udah 45 tahun, terapi apa yang terbaik untuk melasma? Oke. Sebaiknya kalau saya tetap bukan karena usia ya Ibu bisa datang konsultasi dulu ke dokter, kemudian nanti dokter yang akan memilihkan. Jadi sebaiknya datang supaya kami bisa lihat kondisi Ibu, kemudian mungkin yang pasti kalau kami dokter di Esther House of Beauty tidak langsung begitu datang kita langsung suruh laser juga enggak. Jadi pasti kita akan care, persiapan kulit, skin conditioning, kemudian baru kita lakukan saran-saran untuk treatmentnya gitu. Monggo Bu, datang, saya tunggu. Oke, semua sudah, dokter Desi udah bersedia nih kalau misalnya ada yang konsul, datang langsung ke klinik. Oke, dari Teresia Feni lagi nih dok. Kenapa sering ditemukan flek tebal pada wanita ya dibanding pria dok? Oke. Karena wanita itu punya hormon yang namanya hormon estrogen ya, dimana ada kaitannya. Saya bilang bahwa memang ada namanya hormonal melasma, ini memang sangat dipengaruhi dengan hormonal ya. Jadi kenapa kok lebih banyak wanita? Karena wanita ada hormon itu tadi, dimana pria tidak ada. Ya, hormon ini memang gampang sekali memicu timbulnya flek gitu. Oleh karena itu biasanya pasien-pasien yang memang ada faktor genetik terkena melasma, misalnya mamahnya ada melasma, neneknya ada melasma, saya selalu menyarankan untuk tidak mengkonsumsi kontrasepsi yang hormonal gitu. Tapi kalau memang ternyata dia memang diindikasikan oleh dokter kandungan kontrasepsi hormonal, ya mau tidak mau. Jadi kita memang harus melihat semua itu dengan risk and benefit-nya gitu. Ini hari ini pertanyaan sangat banyak nih dok. Saya bingung ini mana yang terbaik nih. Oke, ini ada dari Weni.
Dokter mau tanya, kulit saya kan kering, jadi kalau setelah timbulnya jerawat, bekasnya bahkan ngeflek hitam, susah sekali hilangnya. Menurut dokter, baiknya perawatan seperti apa ya dok? Oke, kulitnya berjerawat ini tadinya. Berjerawat? Jadi kalau jerawatnya sembuh, timbul flek gitu ya? Iya. Oke. Beberapa krim malam yang bisa digunakan di rumah untuk jerawat itu juga bisa mengurangi sedikit hiperpigmentasi setelah jerawat. Kemudian setelah jerawat sembuh ya, kemudian kalau memang ternyata masih nggak hilang-hilang, silakan datang ke klinik, nanti kita lihat lagi, kita bisa pilihkan treatment yang cocok, paling tidak mulai dari peeling misalnya. Kalau misalnya peeling itu sendiri sebenarnya saya paling senang sebenarnya, karena apa, treatment yang paling sederhana tapi ternyata memang optimal, apalagi untuk pasien-pasien kulit berjerawat kemudian ada hiperpigmentasi. Jadi peeling ini bisa duo, dia bisa untuk jerawatnya juga, bisa untuk hiperpigmentasinya juga ya. Monggo kalau gitu saya tunggu juga di klinik ya. Ya berarti peeling ini duet ya dok ya, bisa untuk flek juga. Saya ini lagi mencari pertanyaan lagi nih dok, nih banyak banget yang masuk pertanyaannya. Dari Geiska Azanlenka. Dokter, usia saya 32 tahun. Sejak SMA, di wajah saya ada spruten. Sunblock setiap hari saya sudah pakai. Apakah bisa hilang jika di laser ya dok? Dan kira-kira butuh berapa kali laser? Terima kasih. Oke. Griska ya tadi ya? Ya, Oke, Geiska. Mbak Griska usia 32 tahun, sejak SMA dia sudah ada spruten ya. Nah, spruten ini memang biasanya salah satu hiperpigmentasi yang timbul saat usia remaja pada kulit putih biasanya. Bahkan pada orang-orang Kaukasian biasanya justru anak-anak sudah mulai keluar spruten. Kalau orang Indonesia bilangnya spruten, tapi kalau ini biasanya ngomongnya freckles ya. Nah, freckles ini salah satu hiperpigmentasi yang sebenarnya lebih mudah penanganannya dibandingkan melasma ya. Melasma ini sebenarnya memang agak tricky sedikit kalau untuk treatment menterapi melasma. Kalau freckles banyak macamnya, bisa klik mulai dari peeling sampai laser, dan hasilnya cukup memuaskan. Jadi kalau tadi ditanya harus berapa kali, tergantung dari masing-masing orang. Jadi tergantung dari tadi saya bilang faktor usia, kemudian dari home treatmentnya bagaimana, kemudian dari kerja dia sehari-hari, aktivitasnya apakah memang banyak outdoor atau banyak indoor ya. Kalau dia banyak outdoor ya memang otomatis biasanya memang membutuhkan waktu yang lebih lama. Oke, kalau memang mau Griska bisa datang ke klinik, nanti kita bisa lihat bagaimananya. Oke. Terima kasih dokter atas jawabannya. Ini ada yang menarik nih dok, dari pertanyaan dari Pak Ya. Tanto Chandra. Sudah pigmen di laser di ester, tapi flek berkurang, tapi sekarang timbul lagi. Nah, nih dok, gimana nih dok? Dia udah di ester pernah coba, terus sekarang timbul lagi. Jadi itu tadi pigmen laser itu memang bisa menghilangkan flek, tapi memang kita tidak bisa menjamin flek itu tidak kembali, apalagi kita ini berada di negara Katulistiwa, sinar mataharinya banyak ya. Oleh karena itu Pak, selain memang setelah laser hilang, nah harus benar-benar kita untuk home care-nya kita harus benar-benar hati-hati. Paling tidak saya paling cerewet, saya dokter yang paling cerewet kalau sudah ngomong tentang push laser, karena push laser itu kita harus lebih detail lagi. Setelah laser itu biasanya saya tidak akan membolehkan orang pasien itu olahraga yang berkeringat, sauna, kemudian masuk mobil, nggak boleh dalam kondisi panas, mobil di bawah sinar matahari, kemudian kita masuk, jangan. Eman lasernya Pak, saya selalu bilang sayang lasernya. Kemudian sunblocknya juga, penggunaan sunblocknya bagaimana, pemilihan sunblocknya bagaimana, itu yang memang harus kita perhatikan begitu. Jadi bukan berarti kalau sudah sekali laser kemudian hilang dan tidak akan muncul lagi, tidak bisa. Rasanya itu Mbak Kiki.
Ada yang lain mungkin? Untuk pertanyaan selanjutnya nih dok. Lumayan banyak ya pertanyaannya Lumayan. ya. Gini dok, saya mau tanya nih, kan saya sempat kotor dan wajah bersih. Lalu sayangnya ada bekas-bekasnya nih. Apa ini nanti bekasnya bisa menjadi flek hitam ya dok? Bekas kotor ya. Nah, kalau bekas kotor ini yang kita sebut tadi sebagai hiperpigmentasi pasca radang. Jadi selain gatel, bekas jerawat, nah tindakan-tindakan itu juga memang ada resiko terjadinya hiperpigmentasi pasca radang. Biasanya kalau memang lebih awal kita treatmentnya, lebih mudah nanti penanganannya. Oleh karena itu, saya memesan kepada semua teman-teman Esther House of Beauty, yang paling penting bukan hanya tindakan di rumah, di klinik, tapi adalah home care kita di rumah itu juga harus kita perhatikan. Karena home care kita di rumah itu sama dengan seperti saya bilang skin conditioning, mengkondisikan kulit kita untuk siap dengan semua tindakan, mulai tindakan dari counter, peeling, bahkan sampai dengan laser. Itu harus benar-benar dijalankan gitu untuk hasil yang maksimal. Oke, berarti setelah di treatment juga home care itu penting juga ya dok ya untuk Ya, itu sangat penting. Justru kalau saya bilang itu paling tidak sekitar 75% dari treatment intinya ada di home care. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, pigment laser boleh untuk bagian siku di tangan kah dok? Bagian apa? Bagian siku di tangan nih. Bagian siku di tangan, maksudnya bagian siku? Iya. Oh, boleh saja. Tidak hanya di wajah. Kalau memang berarti memang flek itu bisa, flek itu, saya penasaran sih dok, flek itu di bagian mana aja sih dok? Biasanya memang bagian flek, namanya flek itu hiperpigmentasi ya. Jadi bisa sebenarnya bisa terjadi di manapun tubuh kita, terutama daerah-daerah yang memang terpapar oleh sinar matahari gitu. Karena kadang bekas luka jatuh jadi hiperpigmentasi, ya sudah kita bilang kan sebagai hiperpigmentasi pasca radang begitu. Berarti emang nggak cuma di wajah aja ya dok ya, bisa ya, di bagian yang memang tangan gitu ya. Kayak ini ada yang tanya lagi nih dok, kayaknya sakit ya terapi laser itu dok? Sakit nggak dok laser itu dok? Laser itu memang sebenarnya semua terapi itu rata-rata ya. Kalau terapi laser memang kami selalu mengaplikasikan topical anestesi supaya memang lebih nyaman gitu. Karena kan itu memang lega artisnya begitu, harus diberikan topical anestesi. Dicoba aja yuk. Oke, jadi yang masih penasaran bisa dicoba untuk, tapi dengan sebelumnya konsultasi dulu, oke? Oke, jadi harus konsultasi dulu. Jadi memang konsultasi itu penting sekali ya dok, biar bisa pas nih, ini sebenarnya kondisinya kulitnya seperti apa, untuk treatmentnya nanti selanjutnya apa gitu, biar nggak salah. Saya tepat indikasi ya, tepat indikasi, kemudian nggak buang-buang duit ya. Nah dari di klinik Esther ini juga sudah aman ya dok ya, di musim pandemi seperti ini? Aman. Di Esther ini kalau musim pandemi nanti mungkin nanti Mbak Kiki tayangkan ya protokol-protokol kita di era new normal, di mana saya sendiri merasa aman kalau memang ke Esther. Kadang kan karena memang kebetulan saya juga kerja di rumah sakit ya, saya juga melihat dan memberikan saran-saran bagaimana supaya memang kita aman dan nyaman di klinik. Jadi teman-teman semua aman ya untuk nyoba nih treatment di Esther nih, karena emang lagi ada diskon nih dok. Ini treatment semuanya ada diskon. All treatment ya? All treatment ada diskon. Terima kasih sharing-sharingnya dokter hari ini, sangat menarik sekali dok. Ini bagian yang tersulit nih dok, untuk memilih pertanyaan yang terbaik yang akan saya harus milih ya? Apa? Saya ini sudah ada pemenangnya dok. Oh sudah sih? Iya sudah. Soalnya kita sudah catat pemenang.
ini susah milihnya karena semua bagus-bagus. Makanya kalau Iya, sudah ada semuanya bagus-bagus. betul. Apa dokter ada request khusus nih, pertanyaan mana yang paling menarik nih dok? Semua Yang bagus. kita jadi pemenang pertama dari Geiska.azelenka yang akan mendapatkan Radian Serum. Nah, selamat Rizka. Selamat ya. Jadi nanti akan dihubungi oleh tim kita. Dan pemenang kedua nih dok. Pemenang kedua akan mendapatkan voucher 100.000 dan body butter. Atas nama Teresia.Feni. Selamat untuk pemenangnya. Nanti untuk pengambilan hadiahnya kita hubungin via direct message. Oke, terima kasih dokter untuk hari ini. Sangat bermanfaat sekali. Terima kasih banyak Mbak Kiki yang mau menuntun saya yang gaptek bener-benerin IG live ya. Saya nggak pernah IG live sebelumnya, baru sekarang. Oke. Tapi oke kok. Teman-teman semua juga kita lagi ada promo nih bagi yang tadi belum dapat Radian Serum. Jangan khawatir karena di Shopee lagi ada diskon 50%. Jadi teman-teman semua bisa buka aplikasi Shopee, ketik Esther Official Store dan cari Radian Serum. Jadi Radian Serum kita lagi ada diskon 50% nih dok. Teman-teman semua jangan khawatir, yang dapat bisa langsung belanja. Sampai tanggal 18 Juli 2020. Oke, terima kasih untuk hari ini dok. Sama-sama. Jangan lupa teman-teman semua untuk ikuti IG Live kita setiap hari Senin dan Kamis. Yang pastinya setiap IG Live kita temanya beda-beda dan pasti nggak akan kalah menarik nih dari hari ini Flag nih. Jadi minggu depan harus ikut juga ya. Terima kasih dokter untuk hari ini. Ya, tetap sehat, stay safe, stay healthy, stay beauty. Oke, terima kasih dokter. Oke.